Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ujian tengah semester perencanaan pembelajaran PAI dengan saya Ima Solihah, NIM 1920210022, semester 4 Atarbiyah dengan dosen pengampu Yusuf Ridwan MPD MM. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana definisi konsep strategi belajar mengajar dalam merencanakan pembelajaran pendidikan agama Islam pada setiap jenjang pendidikan. Jawabannya yaitu, Grover menyatakan bahwa SBM, yaitu strategi belajar mengajar, merupakan pemilihan jenis latihan tertentu yang cocok dengan tujuan yang akan dicapai. Tiap tingkah laku yang harus dipelajari perlu dipraktekkan, karena setiap materi dan tujuan pengajaran berbeda satu sama lain. Maka, jenis kegiatan yang harus dipraktekkan oleh siswa memerlukan persyaratan yang berbeda pula. Strategi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu strategi yang menjelaskan tentang komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran pendidikan agama dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama-sama dengan bahan-bahan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran pendidikan agama meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan penyajian, dan penutup. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan pengertian variabel dalam pembelajaran beserta contohnya dalam aplikasi perencanaan pembelajaran agama Islam. Variabel pembelajaran merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang terdiri dari taksonomi, tujuan pembelajaran, karakteristik pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, serta organisasi isi pembelajaran. Dalam aplikasi perencanaan pembelajaran, variabel tersebut dilaksanakan yang terdiri dari kurikulum, guru atau pengajar, peserta belajar, dan pengajaran atau pembelajaran. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kaitan hubungan antara strategi, materi, dan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam memilih strategi pembelajaran. Dalam memilih strategi pembelajaran diusahakan mempertimbangkan dampak instruksional yang merupakan hasil langsung tindakan mengajar serta dampak pengiring yaitu pengetahuan, keterampilan sikap, atau wawasan yang terbentuk secara bertahap menuju pada hasil yang kumulatif yang mengiringi terbentuknya dampak instruksional sebagai akibat tidak langsung kegiatan pembelajaran. Materi atau konten adalah isi yang diberikan kepada peserta belajar pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Secara umum, sifat bahan pembelajaran dapat dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu konsep, prinsip, fakta, dan keterampilan. Pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan berbagai macam strategi dan model pembelajaran dalam perencanaan pendidikan agama Islam yang Anda ketahui dan pahami, minimal 5 model. Yang kesatu yaitu model penyampaian informasi. Model penyampaian informasi banyak menekankan pada komunikasi antara pengajar dan peserta belajar, baik secara individual, kelompok, maupun klasikal. Yang kedua yaitu model partisipatif. Model pembelajaran partisipatif lebih banyak melibatkan peserta belajar dalam kegiatan pembelajarannya. Kedudukan pengajar perlu memberikan kesempatan dan melengkapi fasilitas untuk terjadinya belajar pada diri peserta belajar. Yang ketiga yaitu model tutorial. Model tutorial ditujukan pada penyelenggaraan kegiatan pembelajaran secara langsung dan individual antara pengajar dan peserta belajar. Yang keempat yaitu model kelompok belajar. Kegiatan pembelajaran dengan model kelompok belajar diselenggarakan dalam jumlah peserta lebih dari 1 orang. Model paket belajar. Model paket belajar ditunjukkan pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan sejumlah buku paket. Peserta belajar dapat belajar secara langsung dari paket yang sudah disediakan. Dan pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana dampak aplikasi teknologi informasi terhadap pola pembelajaran pendidikan agama Islam menurut penerapan, prospek, pemanfaatan, pengaruhnya.
Penerapan teknologi informasi dalam pembelajaran diantaranya dengan teknologi informasi dan pembelajaran. Prospek teknologi informasi dalam pembelajaran setidaknya mempertimbangkan beberapa alasan diantaranya sekolah atau lembaga pendidikan sudah banyak memiliki komputer sendiri. Negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dalam wilayah yang sangat luas dan untuk kesamaan mutu dalam memperoleh materi dikembangkan paket belajar terdistribusi. Untuk pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran dikelompokkan ke dalam 3 fungsi, yaitu media pembelajaran mandiri atau klasikal, 2 alat bantu atau alat belajar dalam proses pembelajaran, dan 3 sumber belajar atau sumber data. Pengaruh teknologi pembelajaran yang bersifat mendasar terletak pada pengembangan pola pembelajaran, pengambilan keputusan pembelajaran, serta tumbuhnya berbagai sumber belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.